keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia bicara tentang pernikahan. Setelah menikah pastinya yang ingin segera didapat itu adalah momongan. Tapi tidak sedikit juga teman-teman kita yang memang harus menanti dengan waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan momongan. Nah, selama penantiannya ini pasti banyak juga yang merasakan mungkin ada rasa tidak percaya diri, merasa ada yang salah tidak sih pada saya, kenapa saya harus begitu lama mendapatkan momongan. Ternyata ini juga berdampak secara psikologis. Nah, seperti apa sebenarnya harus menghadapi dan apa yang harus dilakukan oleh pasangan untuk bisa tetap kompak menghadapi kondisi semacam ini, kita akan bahasnya bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Halo Nika, saya puji Tuhan baik-baik. Oke, cantik banget nih Anti hari ini ya. Terima kasih Dika juga, keren banget. Anti, ini bicara tentang menanti momongan. Ada yang mungkin setelah menikah baru beberapa bulan sudah mulai wah akhirnya hamil gitu ya Anti ya. Tapi ada juga yang perlu beberapa tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun belum berhasil juga. Ini sebenarnya dalam kondisi semacam ini apa sih yang dirasakan secara psikologis oleh pasangan tersebut? Apakah ada rasa tidak percaya diri atau merasa aduh sayangnya ada masalah apa ya pada diri saya? Apa Anti sebenarnya yang akan timbul? Iya. Jadi untuk pasangan yang memang mengharapkan kehadiran buah hati dan kemudian harapan itu memang sudah ditunggu lama gitu dan kemudian tak kunjung tiba juga, itu perasaannya memang berbeda-beda. Tapi pada umumnya adalah tetap merasa adanya harapan yang belum kunjung tiba itu disertai dengan kekecewaan, ada juga kesedihan, ada juga bisa kemarahan. Namun ada juga yang tahapnya sudah ke arah ya udah pasrah aja. Oke. Jadi sebenarnya banyak hal yang dirasakan. Iya. Mulai tadinya berharap, lalu mulai merasa ada masalah nih dalam diri, ada tidak percaya diri sampai akhirnya di titik musik karena sudah terlalu lama, ya udah pasrah saja gitu ya. Betul. Nah, ini kan kadang-kadang ada hal yang berkonflik dengan diri sendiri saja sudah repot gitu ya, dia sudah menyulitkan. Betul. Banyak juga komentar-komentar dari sekeliling kita yang kadang-kadang menanyakan kapan nih punya anak, kapan nih hamil, kapan nih punya momongan. Ini juga sebenarnya kan mengganggu gitu ya kadang-kadang gitu. Tergantung kita menghadapinya. Tapi apa yang harus dilakukan? Mungkin teman-teman di rumah yang saat ini masih mengalami kondisi ini, saat mendapatkan komentar yang tidak membuat kita nyaman, terutama untuk masalah kita di penantian buah hati ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, satu yang memang harus disadari adalah kita positive thinking gitu. Jadi lebih ke arah gini, oke, orang itu perhatian kok sama kami, gitu ya. Jadi bukan ke arah sebaliknya, misalnya, ih kenapa sih ini justru mengganggu aku, kenapa sih mereka itu kayak menyudutkan kami gitu, bukan. Tapi lebih ke arah orang tuh perhatian makanya nanya gitu kan ya. Nah, jadi positive thinking itu penting sekali. Nah, yang kedua adalah kalau memang belum siap atau kemudian masih merasa perasaan kita ini gak enak kalau mendengar komentar-komentar itu, nah kita bisa terbuka sama pasangan gitu, terbuka bahwa misalnya mengatakan bahwa kok kalau aku mendengar komentar-komentar seperti itu perasaan aku sih sedih, kalau kamu gimana gitu. Nah, terkadang kita sama pasangan itu ada yang pihak yang memang bisa lebih kuat gitu kan. Nah, sehingga kalau mereka atau pasangan kita mengetahui, oh kalau istri saya gitu atau misalnya suami saya mendengar pertanyaan seperti itu dia menjadi sedih atau kemudian merasa belum siap atau tertekan dan sebagainya. Nah, pada saat pertanyaan itu muncul di area sosial, maka pihak yang lebih kuat ini yang akan mengcover gitu. Misalnya dengan menjawab secara baik-baik, misalnya, ya nanti kita doakan aja ya tante, makanya tante doa terus ya buat kita gitu, misalnya seperti itu. Dan kemudian misalnya ya mau langsung beralih ke pembicaraan yang lain atau kemudian misalnya mengalihkan kepada hal yang lain, itu silahkan gitu. Jadi pihak yang lebih kuat bisa mengcover gitu. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebetulnya apapun yang tadi dikatakan sama orang gitu, yang penting kan adalah diri kita sendiri gitu ya. Kalau memang kita sudah berserah, kita sudah berdoa dan kemudian kita percaya bahwa memang Tuhan tuh memberikan pada saat yang memang tepat gitu. Nah, itu sebetulnya menjadi kekuatan dalam diri kita sehingga pertanyaan apapun, komentar apapun dari orang lain, kita akan menerima itu dalam cara dan juga sikap yang baik tentunya. Oke, jadi sebenarnya memang dibutuhkan kekompakan juga dan komunikasi yang jujur pada pasangan ya, agar satu sama lain juga mengerti bahwa ini kondisi harus dihadapi sama-sama gitu ya. Nanti kadang-kadang kalau misalkan dalam kondisi penantian sang buah hati,
si ibu atau si perempuan atau si istri ini akhirnya punya beban lebih berat karena memang yang harus bertugas mengandung gitu ya. Jadi memang harus dibagi juga perasaannya ya. Benar banget. Nanti ini seru banget, nanti kita bahas juga dengan salah satu teman kita yang mungkin pernah mengalami kondisi ini dan akhirnya sekarang sudah memiliki buah hati. Seperti apa sih ceritanya, perjalanannya dan bagaimana dia menghadapinya, nanti kita bahas tapi nanti setelah jeda berikut. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, kita masih akan membahas lagi saat kita menanti buah hati apa yang harus kita lakukan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.